Namanya Brian. Hai Brian, say hi. Aduh, itu surga dunia banget lah. Tanpa sadar gue merasa bahwa gue sangat bodoh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia dan video kali ini adalah book tag dari salah satu booktuber favorit gue, yaitu Kanaya Sofia, In Love with India Book Tag. Jadi India Book Tag ini adalah kolaborasi dengan TIAPS. Nah, TIAPS itu adalah institusi pendidikan yang mempromosikan pendidikan India di Indonesia. Ada 9 pertanyaan dan ada fun fact-nya juga, so I think it's gonna be fun. Pertanyaan pertama adalah sari, a cover by Asian or Indian book. Ini ada fun fact-nya. Sari is India's national costume. It's beautiful and enticing to the eyes, just like a cover by book. Gue personally suka banget ya lihat perempuan gitu pakai sari gitu, soalnya cantik banget dan anggun banget gitu. They're so beautiful wearing that. Sari itu kayak pakaian tradisional India yang dibuat dari helai kain yang nggak dijahit. Biasanya tuh pakainya kayak dililit di pinggang dan ujungnya disangkutin di bahu. It happens to be one of my favorite book. Buku ini ditulis oleh Paul Kalanithi, American Indian doctor yang meninggal di usia 36 tahun karena kanker paru-paru. It's not a spoiler karena udah ada di buku ini juga dijelaskan gitu. Maksudnya memang it's all about his journey gitu sebelum dia meninggal. To be honest, I know nothing about this book gitu. Awalnya gue beli emang bener-bener karena jatuh cinta sama covernya, yang menurut gue tuh covernya tuh cantik gitu ya, dan judulnya tuh unik banget gitu, When Breath Becomes Air. Tapi gue gak menyesal, jodoh ya, karena ternyata buku ini tuh bagus banget, even exceeding my expectation gitu. Yang kedua adalah Biryani, your favorite book by Indian author. Ini ada fun fact-nya. Biryani is one of Indonesia's most favorite and popular Indian dish. Have you tried it? Di biryani ini nasi yang dibuat dari rempah-rempah, biasanya dibikin dari beras basmati gitu. Terus nanti pas udah jadi dilengkapin sama kayak sayuran atau daging gitu. Enak banget sih. Personally gue suka banget ya, apalagi kalau nasi biryaninya Achwat restoran. Achwat tuh restorannya Ustadz Basalamah, Khalid Basalamah. Itu enak banget nasi biryani, atau nasi biryani Abu Nawas. Aduh, itu surga dunia banget lah. Belum kita BM, dan kita balik lagi ke pertanyaannya. Your favorite book by Indian author. Favorite Indian author gue adalah Paul Kalanithi. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang dokter yang biasanya merawat pasien dengan kanker sampai akhirnya dia menjadi pasien itu sendiri gitu. Benar-benar bikin dia shock karena sebelumnya dia ngerasa sehat-sehat aja gitu, tapi ternyata dia divonis punya kanker paru-paru stage 4 gitu, stadium 4. Tipe buku yang serba salah gitu, tipe buku yang kalau lo udah selesai lo nggak bisa move on. I really like this book a lot gitu, dan gue juga udah bikin videonya tentang buku, review buku ini. If you guys interested, you can check it out later. Lalu yang kedua adalah bukunya Robin Sharma yang judulnya The Monk Who Sold His Ferrari. Robin Sharma ini sebenarnya Canadian fighter, tapi dia dibesarkan oleh Indian parent gitu. Ini menceritakan tentang seorang pengacara namanya Julian. Dia tuh kaya raya, sukses, tapi dia adalah tipe orang yang sibuk, yang ngerasa kayak nggak ada waktu buat yang lain gitu selain kerja gitu. Sampai satu waktu dia mengalami titik balik dalam hidupnya ketika dia terkena fatal heart attack di courtroom. Sampai dia akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Dia menjual semua harta bendanya, dia menjual semua yang dia punya untuk melakukan perjalanan ini, dan akhirnya dia dipertemukan dengan orang bijak dari Himalaya. Yang di-highlight dari buku ini adalah 7 Stages of Life Awakening. Di situ kita bisa belajar tentang gimana kita embrace the present, gimana caranya kita menghargai sekarang gitu, this moment. Terus gimana kita belajar tentang control our mind, gimana kita belajar tentang self-discipline gitu. Perjalanan spiritualnya si Julian ini benar-benar memberikan transformasi yang signifikan gitu untuk hidupnya dia. Ada satu quote dari Ancient Indian yang menurut gue tuh keren banget. I'm gonna share it with you guys. An ancient saying in India, we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. I now understand my role in the universe. I see what I am. I'm no longer in the world is in me. Keren banget kan? Okay, next question. Namaste, a book by Indian author that you want to read. Fun fact, Namaste can mean hello and goodbye in India. It's time to say Namaste to the new Indian book that you wish to read. Jadi dulu tuh kebetulan ada satu buku India yang gue tertarik ya, karena waktu gue baca sinopsisnya kayaknya menarik, dan judulnya, gue tuh sering banget jatuh cinta sama buku karena judulnya. Jadi bukunya tuh judulnya The Difficulty of Being Good. Bukunya tuh menceritakan tentang gimana sulitnya kita untuk berbuat baik gitu, dan menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh alam semesta dan umat manusia. Dia itu ternyata punya kota sedih yang namanya Jodhpur. Jodhpur, an Asian or Indian book that made you feel so blue.
Fun fact-nya, Jodhpur is India's blue city. What a perfect opportunity to read a sad book in Jodhpur, right? I always wanted to read a book in a city that I've never been before, all by myself gitu. Kayaknya seru aja, apalagi baca buku yang sesuai dengan tema kotanya gitu. Kebayang gak sih baca buku sedih di kota sedih? Oh ya, sama ada satu lagi buku yang bikin gue penasaran banget, dan kebetulan buku ini dibahas di channel YouTube-nya The Cozy Library. Di situ di videonya In Love with India Book Tag juga, dan ini juga bukunya dibahas di videonya Kanaya Sofia, The Traveling Cat Chronicles by Arikawa Hiro. Nah itu tuh kayaknya menarik untuk dibaca, tapi katanya itu bukunya sedih gitu. Kenapa gue penasaran banget sama buku itu? Karena gue juga punya anak-anak di rumah nih, salah satunya namanya Brian. Hai Brian, say hi. Hai. Kayaknya menarik aja kalau baca buku itu di kota sedihnya India. Ada satu buku Haruki Murakami yang judulnya Colorless Tsukuru Tazaki. Murakami did a very good job sampai bikin gue bener-bener berasa kayak tenggelam dalam cerita ini dan ikutan sedih. Dia tuh dulu bersahabat berlima gitu, 3 cewek dan 2 cowok, sampai satu waktu dia tuh diusir dari persahabatan teman-temannya ini gitu. Jadi without even telling him the reason why, tiba-tiba dia di abandon aja sama teman-temannya. Si temannya minta untuk tidak menghubungi sahabat-sahabatnya lagi gitu. Semenjak itulah si Tsukuru Tazaki ini ngerasa kayak hidupnya tuh meaningless aja gitu. Dia cuma kayak floating through the world gitu, sampai 16 tahun kemudian dia juga punya pacar. Nah disitulah pacarnya minta dia untuk cobalah lo confront with your friends gitu. Nah dari situlah perjalanan Colorless Tsukuru Tazaki itu dimulai. Di situ kita bisa jadi tahu kayak cerita-cerita menarik di balik sahabat-sahabatnya itu seperti apa dengan plot twistnya masing-masing gitu. I didn't expect much waktu baca buku ini, tapi ternyata setelah gue baca buku ini beda. I kinda like it. Okay, next question. Jaipur, an Asian or Indian book that cheer you up every time. Fun fact, Jaipur is the opposite of Jodhpur. Jaipur is India's pink city. Its cheerful vibes surely will make you want to read something bright. Nah bayangin aja, makes me so excited. Gue korban filmnya Crazy Rich Asian. Abis nonton filmnya, gue langsung beli ketiga buku ini. Tanpa sadar gue merasa bahwa gue sangat bodoh karena tidak lama setelah itu, berbulan-bulan berikutnya buku ini diskon besar-besaran. Kevin Kwan, terutama bukunya yang kedua yaitu China Rich Girlfriend, ini somehow karena gue jarang ya punya buku-buku fiksi yang kayak gini nih. Orang-orangnya kan melodramatic semua gitu ya di sini, jadi gue kayak seru aja gitu baca bukunya. But anyway, untuk yang belum baca bukunya atau belum nonton, ini tuh ceritanya sebenarnya klise, si kaya dan si miskin gitu. Ada yang namanya Rachel Chu. Rachel Chu ini adalah profesor American yang jatuh cinta sama Nicholas Yang. Nah Nicholas Yang ini ternyata adalah the son of one of the richest family in Singapore gitu. Buat gue bukan cuma menceritakan tentang romansa ya, karena gue juga belajar tentang diversity dan gue juga belajar tentang culture mereka juga dari sini. Okay, next question. Dost, an Asian or Indian character that you want to be best friend with. Fun fact-nya, Dost means friends in Hindi. Do you know that Indonesia and India are maritime neighbors? We're friends by diplomacy and distance. Belum punya buku yang bener-bener karakternya tuh bikin gue jatuh cinta, yang bikin I want to be best friends with gitu. Jadi I think I'm gonna have to skip this question. Prem, your favorite Asian or Indian author. Fun fact-nya, Prem means love in Hindi. Who's the author that you love? Haruki Murakami, without a doubt. Gue suka banget sama Haruki Murakami. I don't know why, I just fell in love with his writings gitu. Gue lupa buku pertama yang gue baca itu Norwegian Wood atau dia Ichikyu Hachiong, gue lupa yang mana. Keren banget ya menurut gue Haruki Murakami ini. Mostly his books tuh genrenya kayaknya magical realism, dan itu tuh dapat banget gitu. Gue tuh waktu baca bukunya dia tuh kayak lagi ada di cinema dan lagi nonton film 3D gitu, dan bikin you got sucked up into the story gitu, saking kerennya cerita-ceritanya dia. Mungkin tulisan dia alirannya both surrealism dan realism gitu, tapi dua-duanya tuh menurut gue keren. Kayak Norwegian Wood sama Ichikyu Hachiong ini, mereka benar-benar berbeda banget genrenya, tapi dua-duanya keren dengan proporsi yang tepat. Next question, Bollywood, a popular book that you don't like. Fun fact, although it's popular in Indonesia, Bollywood is just a service. There's so much more to India than Bollywood. Well, I know we're talking about books here, but since kontennya adalah tentang culture India dan di sini kita lagi ngebahas tentang Bollywood, I just wanna let you know that I also like Bollywood movies gitu. I'm just gonna give you my top 3 aja. Dangal, PK, dan yang paling gue suka dan gue nggak bosan nontonnya adalah Three Idiots. Itu keren banget.
Anyway, di sini nggak di-mention Asian or Indian, so I'm just gonna go with my collection. Jadi ada satu buku yang gue suka banget covernya, reviewnya bagus banget, ratingnya oke banget, teman-teman gue juga yang udah baca pada bilang keren gitu. So I bought this book without a doubt. Gretchen Rubin, The Happiness Project. Pokoknya gue ada ekspektasi gue tinggi banget lah. Ternyata setelah gue baca buku ini, well, it's just not for me. I don't really like the book karena, okay, mungkin ini gue subjective review ya, karena most of my friends said it's good, terus ratingnya dia juga bagus, dan dia juga New York Times bestseller. Ini tuh menceritakan tentang si Gretchen Rubin ini yang dia adalah seorang istri dari lovable husband, seorang ibu dari 2 adorable kids. Somehow dia bikin monthly project, yaitu Happiness Project ini, supaya hidupnya dia lebih bahagia lagi gitu. Dan somehow when I read this book, I expect like gue tuh berharap menemukan banyak sekali konsep tentang kebahagiaan, entah itu dari science research atau semacamnya gitu. But I found more like jadi gue baca buku ini tuh kayak gue baca diary aja gitu, and somehow it's kind of boring gitu buat gue. Jadi kan udah dibeli ya bukunya, dan gue tuh jarang banget tidak menyelesaikan buku. Jadi walaupun bukunya tidak sebagus yang diharapkan, kadang nggak sebagus yang ekspektasi, I just have to finish it, otherwise gue akan penasaran terus gitu. So, waktu gue baca buku ini, itu gue struggling banget untuk menyelesaikannya. Well, I know this book is popular, but I just don't like it. It's just not for me. Wow, this is the last question. Acha, an Asian or Indian book that you recommend? Fun fact, Acha is one of the most popular Hindi word in Indonesia. It means good. So, what Acha book that you recommend to your friends? Definitely When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi. Gue lupa, saking banyaknya gue sudah merekomendasikan buku ini ke teman-teman gue ya. I don't remember how many times I recommend this book. Literally this book tuh kayak legacy buat kita semua dari Paul Kalanithi gitu. So yes, definitely I will go with this book. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, jadi tahu tentang culture India. Karena di sini gue juga to be honest baru tahu bahwa India punya Pink City, bahwa India punya Blue City. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mungkin teman-teman juga bisa nonton video-video lainnya dari booktuber lainnya yang in love with India Book Tag, karena tuh semuanya menyenangkan gitu. Dan buku-buku yang direkomendasikan Kanaya Sofia itu juga kayaknya seru-seru banget gitu. Bener-bener pengen kayak dimasukin list gitu kan, padahal listnya udah panjang banget. Segitu aja video kali ini, insyaallah bermanfaat. Thank you very much for watching, and then I'll see you on the next video. Namaste.